والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Taib ikhwani fillah, Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah di malam kali ini, malam Kamis ya. Hari Rabu malam Kamis tanggal 5 Februari 2025. Kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk ya, mempelajari ilmu syar'i, terutama ilmu akidah, ilmunya sangat penting untuk dipelajari setiap muslim. Pertemuan kali ini kita telah sampai ke bab kelima dari kitab Tauhid ya, dengan judul Babud Du'ai ila Syahadati an la ilaha illallah. Bab mendakwahkan syahadat la ilaha illallah. Bab mendakwahkan syahadat la ilaha illallah. Baik. Setelah kita semuanya mempelajari tentang hakikat tauhid, kemudian juga keutamaan tauhid, fadilah-fadilah ketika seorang berhasil mengamalkan tauhid, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dia akan mendapatkan berbagai macam karunia, diampunkan dosanya, diangkat derajatnya, dibebaskan dari api neraka. Kemudian yang terbesar yang pernah kita bahas kemarin yaitu dia akan mendapatkan tiket masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian setelah kita membahas tentang fadilah tersebut, kita juga membahas tentang bahayanya syirik, definisinya, macam-macamnya secara global, beserta dalil-dalil yang menjelaskan tentang akan buruknya pengaruh syirik, ya, bahayanya pengaruh syirik terhadap kehidupan seorang hamba, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mendakwahkan tauhid la ilaha illallah. Karena seorang hamba setelah dia mempelajari tauhid, ya, mengamalkannya, kemudian setelah dia mempelajari syirik, kemudian juga menjauhinya, maka tauhidnya belum sempurna kecuali jika dia mendakwahkannya. Dia harus mendakwahkannya kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak harus kepada seluruh manusia, namun bisa dimulai dari lingkup terkecil dari dalam hidupnya. Entah itu suaminya, istrinya, anaknya, ya, tetangganya, teman-temannya, keluarganya, dan seterusnya. Dimulai dari lingkup terkecil. Allah SWT berfirman tentang kewajiban seorang untuk mendakwahkan kebaikan secara umum, yaitu dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Allah SWT berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka-mereka yang beriman, ya, kemudian beramal saleh, dan yang ketiga saling menasehati dalam kebenaran. Ya. Menasehati dalam kebenaran inilah dakwah, ya. Mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan agama Islam. Kemudian yang terakhir watawasau bis sabr, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Oke. Baik ikhwan fillah Allah wa yakum, ya, kembali dalam lafaz watawasau bil haqq. Nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, maksudnya adalah mengajarkan kebaikan, saling mengingatkan satu sama lain tentang kebaikan. Dan kebaikan yang paling mulia, kebaikan yang paling tinggi, yang paling utama adalah tauhid. Maka jika seorang hamba ingin mengajarkan kebaikan kepada manusia, jika seorang hamba ingin mengajarkan kebaikan kepada manusia, maka hendaknya dia mulai dari yang paling utama. Dia mulai dari yang paling penting yaitu tauhid. Ya. Boleh dia mengajarkan hal-hal yang lain seperti akhlak yang mulia, ya. Kemudian misalnya menghafal Al-Quran, tahsin tilawah, ya, ilmu hadis dan lain sebagainya. Namun hendaknya jangan pernah dia melupakan untuk mendakwahkan tauhid.
Jadi jangan pernah sekalipun untuk melupakan dakwah tauhid ini. Apapun ya, profesi kita, hendaknya kita tetap mengajarkan tauhid kepada orang-orang. Tidak harus dengan membedah kitab, tidak harus dengan membuka kajian khusus membahas kitab tauhid, namun dengan menanamkan hal-hal terpenting dari tauhid tentang wajibnya seorang untuk mentauhidkan Allah, kemudian juga hal-hal terpenting lainnya, seperti menjauhi perbuatan syirik dan semacamnya. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Dan sesuatu yang paling berharga bagi setiap manusia yang bisa menyelamatkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga, serta sebab semua kebaikan dunia dan akhirat adalah tauhid. Maka hendaknya kita ya, mendakwahkan hal tersebut kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang paling kita cintai. Baik. Kemudian dalam bab ini dibahas tentang tiga dalil tentang fadilah atau anjuran atau perintah untuk mendakwahkan tauhid. Dalil pertama yang disebutkan dalam kitab ini adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak seluruh manusia kepada Allah dengan bukti yang nyata. Ya, dengan bukti yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang musyrik. Maka dalam ayat ini bisa kita lihat poin-poin yang merupakan wajibnya mendakwahkan tauhid, yaitu pada lafaz kul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, yang dengan jelas menyebutkan bahwasannya jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW adalah mendakwahkan tauhid. Maka para dai yang datang setelah beliau wajib untuk mengikuti jalannya, yaitu mendakwahkan tauhid. Kemudian juga pada lafaz ad'u ilallahi ana wa man ittaba'ani, ya. Ad'u ilallahi ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak seluruh manusia kepada Allah dengan bukti yang nyata. Ya. Maka dakwah yang benar adalah dakwah yang dibangun di atas basirah atau ilmu. Dan tidak ada basirah yang lebih agung, ya. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu tentang tauhid, yaitu mendakwahkan tauhid. Maka setiap dakwah yang tidak ada nilai tauhid atau setiap dakwah yang tidak ingin mengajarkan nilai-nilai tauhid, maka itu adalah dakwah yang pincang, dakwah yang kurang sempurna. Ya. Karena dakwah yang sempurna, apapun media yang ia dakwahkan, apakah dia mengajarkan fikih, mengajarkan tahsin tilawah, mengajarkan membaca Al-Quran, semuanya harus ya, disisipkan di sana nilai-nilai tauhid. Ya. Mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, ya. Kemudian juga mengenalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah kepada manusia. Baik. Kemudian di sini ada beberapa faedah yang penting, ya. Faedah dari ayat tersebut, firman Allah Azza wa Jalla, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Makna kata sabili atau jalanku yaitu semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berupa akidah, kemudian syariat, ya, kemudian akhlak, ya, termasuk juga muamalah. Hingga dalam metode dakwah itu semuanya merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi semua yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita itu merupakan sunnah. Ya hendaknya kita meniti jalan beliau tersebut, mengikuti jalan-jalan beliau. Ya.
Kemudian kita juga berdakwah dengan metode yang beliau ajarkan. Baik, kemudian lafadz basirah. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Apa itu basirah? Basirah maknanya mencakup tiga hal. Yang pertama adalah ilmu syar'i. Yang pertama adalah ilmu syar'i. Basirah maknanya yang mencakup tiga hal. Yang pertama adalah ilmu syar'i. Seperti ilmu tentang tauhid, ya, ayat-ayat yang berkenaan tentang tauhid. Kemudian juga ilmu tentang fikih tata cara ibadah. Kemudian tentang tafsir, tafsir Al-Quran. Kemudian juga tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan juga ilmu-ilmu lain yang menunjangnya, ya, yang menunjangnya. Seperti ilmu lughah, ya, bahasa Arab, nahwu, sharaf dan seterusnya. Itu semuanya merupakan ilmu syar'i yang juga termasuk basirah. Jadi seorang dai harus memiliki basirah, harus memiliki bekal ilmu, harus memiliki bekal ilmu. Jika mampu, dia hendaknya menguasai hal-hal terpenting dari beberapa cabang ilmu tersebut. Menguasai ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu bahasa, nahwu, sharaf, ya, ilmu tajwid dan seterusnya. Tidak harus sampai derajat ahli, namun hendaknya dia mengetahui dasar-dasar atau sesuatu yang wajib dari cabang-cabang ilmu tersebut. Baik, kemudian basirah juga meliputi tentang ilmu kondisi audiens. Ya. Mengetahui siapa saja yang akan nanti didakwahkan. Ya. Diajarkan kepadanya ilmu tersebut. Apakah dia seorang anak kecil, ya, atau anak-anak TPA, kemudian apakah dia seorang remaja, anak-anak usia SMP dan SMA. Kemudian apakah dia akademisi, anak-anak kuliahan, ya. Ataukah orang tua, yang bijaksana. Ataukah orang awam yang belum pernah belajar agama. Ya. Apakah itu di kelas formal, di masjid, di forum resmi, di rumah-rumah. Ya. Maka metode yang digunakan menyesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan. Kita mengajar anak-anak tidak seperti mengajar remaja. Ya. Mengajar orang tua tidak seperti mengajar akademisi, ya, dan seterusnya. Masing-masing memiliki metode-metodenya sendiri. Kemudian basirah juga mencakup hikmah dalam ucapan dan dakwah. Eh, Pemilihan kata-kata yang tidak menyinggung, ya, pemilihan kata-kata yang tegas, ya, dalam ucapan dan dakwah, menyesuaikan materi dan penyampaian sesuai dengan kondisi audien. Ya, jadi basirah atau bekal seorang dai, dia harus memiliki tiga bekal tersebut. Ilmu syar'i, kemudian dia juga harus mengetahui tentang kondisi audiens, kemudian dia juga harus hikmah, itu menempatkan sesuatu sesuai dengan, ya, kondisinya. Baik. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian supaya seorang dai berhasil dalam dakwahnya, ya, berhasil untuk menyebarkan ilmu, ya, kepada masyarakat, kepada manusia, dia wajib untuk ikhlas, sabar, dan memiliki basirah. Ya. Basirah saja tidak cukup, namun dia juga harus memiliki keikhlasan dan kesabaran. Ikhlas, mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga sabar, karena jalan dakwah itu berat, baik itu dari segi menyiapkan materi, kemudian dari segi perjalanan ke sana, kemudian berbagai macam, ya, rintangan-rintangan yang dihadapi, baik itu rintangan yang sifatnya kecil maupun yang sifatnya besar, semuanya membutuhkan kesabaran. Baik. Kemudian ayuhal ikhwah, di akhir ayat tersebut Allah Azza wa Jalla berfirman, di akhir ayat tersebut, ya, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Maka dalam ayat tersebut ada faedah yang penting, yaitu wajibnya seorang muslim, seorang yang bertauhid, berlepas diri dari kesyirikan dan juga para pelakunya. Menjauhkan diri dari berbagai macam perbuatan syirik, baik itu i'tiqad, ya, keyakinan, ya, baik itu perkataan maupun perbuatan, ya, baik itu yang berupa, ya, adat istiadat, ya, apakah itu apa namanya warisan budaya,
Apabila warisan budaya ternyata mengandung nilai-nilai kesyirikan, maka kita wajib berlepas diri dari budaya tersebut ya. Tidak semua budaya wajib untuk dilestarikan. Apabila ada budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam atau lebih gawat lagi yaitu menentang akidah yang sahih, bertentangan dengan akidah yang sahih, maka wajib untuk dihilangkan. Tayyib. Dan juga wajib berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Maksudnya adalah berlepas diri yaitu uh, Baro'ah, berlepas diri dari pelakunya, tidak menjadikan mereka sebagai teman dekat, ya, tidak menjadikan mereka sebagai teman duduk, ya, tidak menjadikan mereka sebagai sahabat. Ya. Kita tetap boleh untuk bermuamalah dengan mereka, ya, bermuamalah dengan para pelaku kesyirikan, atau ya, bahkan kita dianjurkan untuk mendekati mereka dalam rangka untuk mendakwahkan kebenaran kepada mereka. Jadi para eh, masyarakat ya, atau mungkin orang-orang yang masih memiliki kepercayaan terhadap kesyirikan, kita memang diperintahkan untuk berlepas diri, namun bukan berarti kita membatasi secara total, tidak mau bergaul dengan mereka, tidak mau menyapanya, bukan seperti itu. Namun bahkan kita diminta untuk mengajak mereka kepada kebenaran. Sebisa mungkin ajak mereka kepada jalan yang benar. Ajarkan nilai-nilai keislaman, ajarkan nilai-nilai tauhid, ya. Pahamkan kepada mereka bahwasanya ritual yang mereka yakini masih mengandung beberapa kesyirikan. Sadarkan mereka, bacakan ayat-ayat, bacakan hadis-hadis, ya. Kemudian jika mereka menerima maka alhamdulillah, dan jika mereka tidak menerima maka kewajiban kita sebagai seorang muslim hanyalah mengingatkan saja, ya. Kita tidak boleh memaksakan mereka untuk menerima, namun kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan saja. Baik. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ya. Maha suci Allah dari apa yang dilakukan oleh para orang-orang musyrik tersebut. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalil yang kedua tentang wajibnya mendakwahkan tauhid dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya. Yaitu kita baca di sini. An Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atsa Mu'adzan ila al-Yaman. Beliau mengutus Mu'ad, Mu'ad bin Jabal, ya, sahabat yang mulia termasuk kibarus sahabah, untuk berdakwah di negeri Yaman. Kalau tidak salah sekitar tahun 7 atau 8 Hijriyah, ya. Nabi mengutus Mu'ad untuk mendakwahkan agama Islam kepada para penduduk Yaman. Qala lahu, Nabi berkata kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan menemui nanti apa namanya calon mad'umu, ya, audiensmu nanti adalah kaum ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi, mereka yang memiliki kitab Taurat. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya hal yang pertama kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Ya, jadi hal yang pertama yang didakwahkan, yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahkan kepadanya adalah syahadat la ilaha illallah. Ajarkan tauhid kepada mereka. Ya. Bahkan jika kita membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan agama Islam, kita lihat bahwasannya fase pertama dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di kota Mekah, beliau fokus untuk mengajak masyarakat kepada tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah, mengajak mereka, mengingatkan mereka akan surga dan neraka, mengajak mereka akan hak-hak Allah yang harus dipenuhi. Ya, tidak boleh berdoa kepada patung-patung, walaupun mereka adalah simbol dari orang-orang soleh. Ya. Wajib untuk hanya bertawakal kepada Allah dan seterusnya dari tauhid. Jadi beliau 13 tahun fokus untuk mendakwahkan tauhid. Baru kemudian setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau sedikit demi sedikit ya diberikan wahyu untuk penyempurna syariat Islam dari amalan-amalan, ya. Sebelumnya di kota Mekah ada Isra Mi'raj untuk
ya, kewajiban sholat 5 waktu, ya. Kemudian ketika beliau ke Madinah ada kewajiban puasa Ramadan, kemudian juga ada zakat fitrah, kemudian ada haji dan seterusnya. Syariat Islam ini datang apa namanya, berturut-turut, ya, saling mengikuti. Dan yang paling pertama didakwahkan dan diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah tauhid. Ya. Dan juga di sini dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Mu'ad ketika berdakwah ajarkan dahulu tauhid. Jangan ajarkan sesuatu yang lain. Ya. Jangan ajarkan misalnya tentang tilawah, ya, atau kemudian tentang menghitung zakat atau menghitung warisan. Jangan dulu. Namun dakwahkan kepada mereka tauhid. Karena apabila tauhidnya beres, ya, mereka benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka insya Allah mereka akan mudah untuk menerima dakwah Islam yang lainnya, syariat-syariat Islam yang lainnya, mereka akan mudah. Jika benar-benar mereka beriman kepada Allah, mengetahui adanya hari kiamat, mereka akan mudah, ya, untuk menerima syariat-syariat yang lain seperti sholat, ya. Karena tahu bahwasanya setiap manusia akan kembali kepada Allah dengan membawa bekalnya. Orang yang membawa bekal yang banyak akan masuk ke dalam surga, ya. Orang yang tidak membawa bekal, tidak mau beramal, maka akan masuk ke dalam neraka. Jika keyakinan terhadap hari akhir pun sudah kuat, maka manusia, ya, orang tersebut akan semakin mudah untuk menjalankan ketaatan. Baik, wa fi riwayatin ila ay wahidullah. Dalam sebuah riwayat sampai mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalika. Apabila mereka orang-orang Yaman tadi telah mentaatimu dalam hal tersebut, telah mentauhidkan Allah, telah masuk Islam. Fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Ya. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi ada 5 jenis salat yang dilakukan setiap harinya. Setiap harinya, setiap harinya sehari semalam ada 5 salat tersebut. Ya. Itu diajarkan setelah nanti mereka bertauhid, setelah mereka mentauhidkan Allah. Ya. Maka setelah mereka menerimanya, baru diajarkan tentang salat. Fa'inhum ata'uka lidzalik. Dan apabila mereka telah menerimamu dalam hal tersebut, telah melakukan salat, ya, bagus salatnya, sudah bisa salat, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqah. Maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah. Maksudnya adalah zakat mal, ya, zakat harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka. Faturaddu ala fuqaraihim, kemudian dibagikan atau dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Ya, jadi zakatul mal hanya diambil dari orang-orang kaya saja. Ya. Orang kaya yang hartanya mungkin lebih dari 85 gram emas, ya, lebih dari 20 dinar, ya, simpanannya selama 1 tahun, maka mereka wajib untuk mengeluarkan 2,5% untuk nanti diberikan kepada orang-orang miskin saja. Ya. Jadi Mu'ad di sini juga telah diajarkan tentang rincian-rincian zakat, ya. Apa saja yang diambil, berapa bagiannya, kemudian kemana, ya. Jadi syariat zakat ini sangat hikmah sekali, ya. Hanya diambil dari orang-orang kaya, itu pun hanya sebagian kecilnya saja, yaitu cuma 2,5%, tidak sampai 10%, ya. Hanya 2,5%. Kemudian objek yang diberikan pun juga jelas, yaitu orang-orang fakir. Fa'inhum ata'uka lidzalik. Maka apabila mereka telah menerima hal tersebut, ya, telah membayar zakat, fa'iyyaka wa kara'ima amwalihim. Maka berhati-hatilah engkau ya Mu'ad terhadap harta mereka yang paling bagus. Maksudnya ketika kamu mengambil tadi harta zakat, baik itu zakat hewan ternak, onta, sapi, kambing, emas, maka hati-hatilah terhadap harta mereka yang paling bagus. Ya, misalnya onta yang paling bagus, yang paling gede, yang paling berjantan, atau sapi yang paling gemuk. Jangan ambil dari mereka harta yang paling bagus. Karena itu pasti sangat mereka cintai. Ya. Tapi ambillah yang pertengahan saja. Tidak terlalu bagus dan juga tidak terlalu buruk. Ya. Jadi ambil yang tengah-tengah saja. Itulah ketentuan dalam mengambil
harta zakat. Ya. Jadi tidak boleh diambil harta yang paling bagus atau dari harta yang paling buruk. Ya. Sapi misalnya, sapi nggak boleh diambil dari yang paling gede, tidak boleh yang paling gede, dan juga tidak boleh yang paling kurus atau paling kecil, namun tengah-tengah. Ya. Jadi hati-hatilah terhadap harta mereka yang berharga. Wattaqi da'watal madlum. Kemudian berhati-hatilah terhadap doanya orang yang terzolimi. Ya. Jadi maksudnya apabila kamu ya Mu'ad mengambil harta mereka yang paling bagus, itu merupakan perbuatan zalim. Ya. Perbuatan zalim. Mengambil harta zakat dari harta terbagus adalah perbuatan zalim karena akan membuat manusia merasa berat, membuat manusia untuk ya, enggan membayar zakat, sehingga nanti akan menyebabkan kezaliman. Baik. Fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tadi ya setelah kita mengetahui bahwasanya wattaqi da'watal madlum, takutlah ya Mu'ad tentang doanya orang-orang zalim karena tidak ada penghalang antara dirimu dengan tidak ada penghalang antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi doanya orang yang terzalimi itu langsung naik kepada Allah Azza wa Jalla. Berpotensi besar untuk langsung dikabulkan. Apabila mereka berdoa yang jelek-jelek kepadamu, pasti ya, atau kemungkinan besarnya pasti akan terkabul. Maka hati-hatilah terhadap perbuatan zalim. Ya. Walaupun di sini Mu'ad sebagai perwakilan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penguasa negeri Islam, ya, beliau diberikan kekuasaan penuh. Namun beliau diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Mu'ad, walaupun kamu adalah wakilku di Yaman, namun berhati-hatilah di sana. Ya. Jangan semena-mena terhadap rakyat kecil. Ya. Jangan semena-mena terhadap masyarakat di sana. Ya. Jangan berbuat zalim, karena orang yang zalim doanya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Jika mereka mendoakan buruk-buruk, maka pasti akan terkabul. Baik. Jadi itulah hadis yang sangat agung tentang kisahnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia, ketika beliau diberikan pesan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah di Yaman. Baik, kita lihat pelajaran apa yang bisa kita ambil. Ya, sisi pendalilan hadis dengan bab, yaitu pada lafaz hendaklah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Ya. Yang secara jelas menyebutkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal untuk memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Jadi yang pertama kali didakwahkan, dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah tauhid. Dan dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwa al-amru yufidul wujub. Perintah syariat dari Rasulullah atau dari Allah Azza wa Jalla itu menunjukkan kewajiban, ya, kewajiban akan apa yang diperintahkan. Jadi dakwah tauhid hukumnya adalah wajib. Baik. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Kita berikan kesempatan untuk bertanya bagi para peserta. Silakan bisa langsung atau lewat chat.
Baik, muwasil. Beberapa faedah yang bisa kita ambil hikmahnya dari hadis yang mulia ini. Pertama, disyariatkannya mengutus dai untuk mendakwahkan Islam, ya, terutama mendakwahkan tauhid. Ini sangat penting sekali mendakwahkan tauhid. Sebagaimana disebutkan di sini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muad bin Jabal untuk berdakwah di Yaman, ya, mendakwahkan tauhid dan juga mengajarkan dasar-dasar agama Islam seperti sholat dan zakat dan juga yang lainnya. Baik, pengutusan Muad bin Jabal untuk berdakwah di Yaman menunjukkan akan diterimanya khobar ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja dalam bab akidah. Jadi di sini Nabi hanya mengutus satu orang yaitu Muad bin Jabal, atau mungkin dalam beberapa riwayat yang lain juga ada satu atau dua sahabat yang lain. Namun jumlah mereka sedikit ya, tidak banyak. Maka ini menunjukkan bahwasanya khobar ahad, berita yang dibawa oleh satu atau dua orang itu bisa menjadi hujjah, bisa menjadi kebenaran jika yang membawa adalah orang-orang terpercaya. Yang membawa berita itu adalah orang terpercaya. Di sini yang membawa berita adalah Mu'ad bin Jabal. Dan Mu'ad bin Jabal adalah sahabat yang terpercaya. Termasuk kibarus sahabah. Yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi berita yang dibawa oleh Mu'ad, baik itu tentang akidah atau tentang ibadah, itu semuanya merupakan hujjah. Ya. Merupakan perpanjangan lisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib untuk diterima oleh orang-orang Yaman di sana. Baik. Kemudian ada beberapa faedah yang lain, silakan dibaca. Baik, minal lata'if, atau ada beberapa hal menarik di sini. Kenapa dalam hadis di atas tidak disebutkan untuk mengajarkan puasa dan haji yang juga merupakan rukun Islam? Jadi kenapa Mu'ad hanya dipesankan oleh Nabi untuk mengajarkan tiga hal saja, tauhid, salat dan zakat? Kenapa enggak rukun Islam yang lain seperti puasa dan haji, padahal sudah ada syariat tentang dua hal tersebut? Maka di sini Syekh bin Bas menjawab, tiga hal yang disebutkan dalam hadis di atas merupakan rukun Islam yang paling penting. Ya. Rukun Islam yang paling penting ada paling depan, syahadat, sholat, dan zakat. Kemudian jika seorang telah baik tauhidnya dan juga sholatnya, maka insya Allah akan lebih mudah untuk menerima syariat-syariat Islam berikutnya. Tauhidnya sudah kuat, kemudian sholatnya sudah konsisten, ya. Subuh di masjid, isya di masjid, zuhur di masjid, ya. Kemudian juga setelah mengeluarkan zakatnya dengan hati yang lapang, maka insya Allah akan lebih mudah baginya untuk menerima syariat-syariat Islam berikutnya. Dan uslub ini menyebutkan sebagian amalan yang paling penting tanpa menyebutkan kewajiban setelahnya sering digunakan dalam Al-Quran. Jadi bukan berarti Mu'ad bin Jabal tidak dipesankan untuk mengajarkan puasa dan haji. Beliau tetap paham, ya. Beliau tetap memahami bahwasanya puasa dan haji tetap harus didakwahkan. Namun di sini konteksnya adalah skala prioritas atau hal-hal yang terpenting dalam mengajarkan agama Islam. Itu ajarkan yang paling utama, syahadat, sholat, dan zakat. Apabila tiga ini sudah dilakukan dengan benar, maka insya Allah puasa akan lebih mudah baginya. Akan mudah untuk menjalankan puasa, akan mudah untuk berhaji, ya, akan mudah untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya. Ya. Jadi bukan berarti Mu'ad tidak mengajarkan puasa atau haji kepada mereka, namun sesuai dengan skala prioritasnya, sesuai dengan kebutuhannya terlebih dahulu. Mereka butuhnya ini, ya, tauhid, sholat, zakat, ajarkan kepada mereka itu dulu, ya. Nanti setelahnya baru diajarkan hal-hal yang lainnya. Baik. Kemudian kita akan membahas tentang dalil ketiga tentang mendakwahkan tauhid. Kita baca.
Walahuma, dan dari riwayat Bukhari dan Muslim juga, an Sahal bin Sa'ad, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar. Ketika perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda di hadapan para sahabat, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu yaftahu Allahu ala yadayhi. Besok aku akan memberikan panji ini, komandan tertinggi dalam perang Khaybar ini, kepada seorang lelaki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya pun juga mencintai orang tersebut. Yang mudah-mudahan Allah akan memberikan kemenangan dalam perang ini orang, melalui perantara kedua tangan orang tersebut. Ya. Jadi beliau mengumumkan besok saya akan menunjuk komandan tertinggi dalam perang Khaybar ini, yaitu dia yang mencintai Allah dan Rasulnya dan juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Jadi beliau hanya menyebutkan tentang hal tersebut tanpa menyebutkan siapa orangnya. Maka fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka manusia tidur di malam tersebut sambil penasaran, berbisik satu sama lain, saling bertanya-tanya, siapakah gerangan orang tersebut yang akan mendapatkan kemuliaan untuk memegang panji perang Khaybar. Ya. Jadi mereka semuanya tidak sabar mendapatkan berita tersebut. Falamma asbahu, dan ketika fajar datang, ketika hari sudah pagi, ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha. Semuanya menginginkan untuk diberi panji tersebut. Semuanya ingin untuk mendapatkan kemuliaan memegang panji perang. Ya, menjadi panglima tertinggi dalam perang Khaybar. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aina Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Inilah orang yang nanti akan memegang panji ini. Fakila huwa yashtaki ainaihi. Dilihat di kerumunan nggak ada Ali, maka dicari-cari mana Ali, mana Ali. Maka dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kedua matanya sedang sakit, ya, karena terkena debu, ya, debu-debu infeksi merah sehingga dia harus istirahat. Fa'arsalu ilaihi fa'utiya bihi. Maka kemudian Rasulullah minta untuk didatangkan. Diutus beberapa orang mendatangi Ali, kemudian dibawalah Ali menghadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Fabasaqa fi 'ainaihi wa da'a lahu. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'. Maka kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya, kemudian mendoakan kebaikan untuknya, kesembuhan untuknya. Fabaro'ah, maka seketika mata Ali bin Abi Thalib menjadi sehat, ya, menjadi sembuh kembali, seakan-akan tidak pernah terkena penyakit sebelumnya. Dan ini merupakan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi diberikan, ya, izin oleh Allah Azza wa Jalla, ya, untuk menampakkan mukjizat ini, yaitu bisa mengobati mata yang sakit dari matanya Ali bin Abi Thalib tersebut. Fa'atahu rayah. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bendera perang tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Wa qala unfut ala rislik. Kemudian Nabi mengatakan, majulah perlahan hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau turun atau singgah atau sampai di tempat perkemahan mereka. Tsummad'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Tawarkan kepada mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Jika mereka mau, maka sudah nggak ada perang lagi. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Dan kabarkan kepada mereka tentang hak Allah yang wajib mereka kerjakan. Jadi, ini merupakan adab, ya, atau aturan
sebelum memulai perang, yaitu kembali memberikan penawaran-penawaran terakhir kepada mereka, ayo masuk Islam. Kalau masuk Islam sudah nggak ada perang lagi. Atau kalau tidak mau membayar jizyah, bayar upeti. Kalau tidak mau maka baru opsi terakhir yaitu perang. Baik. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, seandainya Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah melalui perantara tanganmu, ya, satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Lebih baik daripada onta merah. Onta merah adalah harta yang terbaik, harta termahal yang dimiliki oleh orang Arab kala itu. Baik. Maka dari dalil ketiga ini, bisa kita lihat sisi pendalilan tentang wajibnya mendakwahkan tauhid dari hadis tersebut. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tsummad'uhum ilal Islam." Ajaklah mereka kepada Islam. Ya. Dan perlu diketahui bahwasanya hakikat Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Dan pada hadis di atas disebutkan tentang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mendakwahkan tauhid, dan perintah Nabi merupakan kewajiban. Ya, jadi kesimpulannya dakwah tauhid itu hukumnya wajib. Kemudian pada lafaz berikutnya, wa akhbirhum mimma yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Sampaikan kepada mereka akan hak-hak Allah dalam Islam. Dan hak Allah yang paling agung dalam agama Islam adalah tauhid. Sehingga mendakwahkan tauhid merupakan kewajiban yang paling utama. Baik. Beberapa faedah yang bisa kita ambil hikmahnya dari hadis ketiga ini, yaitu penetapan tentang sifat mahabbah, cinta bagi Allah Azza wa Jalla. Dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu." Jadi Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya yang beriman. Allah mencintai dan dicintai. Namun cintanya Allah tidaklah sama dengan cintanya makhluk. Kemudian faedah kedua dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan perumpamaan lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Ya. Ketika seorang berhasil untuk mengajak manusia masuk Islam, maka pahalanya lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Unta merah kala itu merupakan harta yang paling bernilai di zamannya. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya yaitu tentang keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mampu mengobati orang yang sakit matanya dengan izin Allah azza wa jalla. Baik. Kemudian faedah berikutnya, hendaknya seorang pemimpin memperhatikan adab-adab dan juga wibawa. Salah satunya itu berjalan dengan tenang, berjalan dengan gagah berani, ya, berjalan tanpa rasa takut, bahkan ketika hendak berperang. Itu merupakan adab-adab dan juga wibawa seorang pemimpin. Di sini dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau sebagai komandan perang menunjukkan kewibawaannya, keberaniannya kepada orang-orang Yahudi. Baik, kemudian faedah berikutnya, tidak boleh memulai perang dengan orang kafir sebelum mendakwahkan Islam kepada mereka. Ya. Ini merupakan ketentuan. Sebelum seseorang berperang, ajak mereka negosiasi terlebih dahulu. Ya. Masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam, bayar jizyah. Ya. Sebisa mungkin kerusakan itu diminimalisir. Dan dengan mendakwahkan Islam kepada mereka, mereka masuk Islam, maka tidak akan ada lagi perang. Ya. Dan rukun Islam yang paling penting adalah syahadatain. Rukun Islam yang paling penting adalah syahadatain, yaitu syahadat alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadai kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Baik.
Demikian kajian kita sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Kita berikan kesempatan untuk bertanya kepada para peserta. Baik. Nanti setelah ini akan ada evaluasi sebagaimana biasa. Akan kami kirimkan. Evaluasi harian kelima dari kita Tauhid. Silahkan bisa dilihat di grup. Nanti silahkan dikerjakan. Tayyib. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka